Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan bab tentang menghindari akhlak tercela. Di sini kami beranggotakan Anisatul Widat nomor absen 3, Deni Ziyad nomor absen 7, Farel Riyad Mojo nomor absen 9, Kanzalivia nomor absen 14, M. Syaukoni Gufron nomor absen 17, Paramita Kurnia nomor absen 22, Putri Mardati nomor absen 23, Kalista Aisyah nomor absen 32, dan Nailatul Alawiyah nomor absen 35. Di sini kami akan menjelaskan tentang israf, tabzir, dan bakhil. Pengertian israf. Israf atau berlebih-lebihan adalah perilaku melampaui batas atau berlebih-lebihan dalam segala hal, seperti makan, minum, membelanjakan harta, atau menggunakan waktu yang dianggap tidak sesuai kebutuhan dan melanggar prinsip keseimbangan moderasi dalam ajaran Islam, serta dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, seringkali diiringi oleh pemborosan. Selanjutnya adalah dalil israf. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap atau memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surah Al-A'raf, Quran Surah ke-7 ayat 31. Lalu terdapat juga dalam hadis riwayah An-Nasa'i, Bismillahirrahmanirrahim, Kulu washrabu walbasu watasaddaqu fi ghairi israfi wala makhilah. Artinya, makan dan minumlah, berpakaianlah, dan bersedekahlah tanpa bersikap berlebihan dan sombong. Hadis riwayat An-Nasa'i. Al-Quran maupun hadis di atas menjelaskan secara tegas larangan makan dan minum, berpakaian, dan bersedekah secara berlebihan. Sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul, dalamnya pasti ada mudaratnya bagi manusia. Oleh karena itu, Islam menganjurkan hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Contoh perilaku israf. Israf dalam makan dan minum. Israf dalam penggunaan listrik. Israf dalam berpakaian. Israf dalam penggunaan alat komunikasi. Israf dalam penggunaan air. Israf dalam ibadah. Berlebih-lebihan dalam segala perbuatan mubah sehingga mengalahkan yang sunnah dan yang wajib. Dampak sikat israf. Yang pertama, kesehatan. Memicu berbagai penyakit akibat sesupan yang melebihi kebutuhan tubuh. Yang kedua, sosial. Menimbulkan kecemburuan, merusak kerukunan, dan memicu konflik di masyarakat. Yang ketiga, moral. Menciptakan sifat rata, menghalalkan segala cara, dan hilangnya kepedulian sosial. Upaya menghindari israf. 1. Pengendalian diri atau ifah. Pengendalian diri dilakukan dengan menundukkan hawa nafsu dan syahwat menggunakan akal sehat agar tidak melampaui batas kewajaran. Yang kedua, hidup bersahaja. Hidup bersahaja dilakukan dengan menerapkan kesederhanaan dalam beribadah maupun kebutuhan jasmani, seperti makan dan tidur, agar tidak ekstrim atau berlebihan. Dan yang terakhir, ada sikap sepadan atau musawah. Musawah ini bisa dilakukan dengan menjaga interaksi sosial dengan prinsip kesetaraan dan penghargaan terhadap sesama untuk menciptakan kemaslahatan bersama. Pengertian tabzir. Tabzir adalah perbuatan menghambur-hamburkan harta demi kesenangan pribadi atau untuk tujuan yang tidak benar, di mana tolak ukurnya bukan pada besar kecilnya jumlah yang dikeluarkan, melainkan pada pemanfaatan harta untuk perkara yang batil. Allah menjelaskan bahwa orang yang boros itu saudara setan. Ungkapan ini dimaksudkan untuk mencela orang-orang yang memiliki sikap boros sebagaimana firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا, yang artinya, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surah Al-Isra ayat 17. Contoh perbuatan tabzir. Yang pertama, memberi sumbangan untuk kegiatan hura-hura dan kemaksiatan. Misalnya, untuk acara pesta minum-minuman keras. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang tidak ada manfaatnya dan justru membahayakan. Misalnya, membeli minum-minuman keras, narkoba, dan lain-lain. Yang ketiga, membeli sesuatu yang tidak dapat diambil manfaatnya. Yang keempat, kumpul-kumpul yang tidak jelas tujuannya. Ini termasuk tabzir dalam soal waktu atau kesempatan. Dan yang terakhir, segala sesuatu pembelajaan yang tidak memperhitungkan tujuan dan kemanfaatan dan hanya untuk menuruti kesenangan. Nah, bahaya dari sikap tabzir adalah tabzir menjadikan seseorang saudara setan yang kehilangan kompas moral, sehingga ia menjadi pribadi hedonis yang menghalalkan segala cara demi kesenangan pribadi tanpa memperdulikan norma, hukum, maupun agama. Di sini saya akan menjelaskan definisi dari bakhil. Bakhil atau kikir ialah menahan harta yang seharusnya dikeluarkan. Al-Jurjani dalam kitab Al-Ta'rifat mendefinisikan bakhil dengan menahan hartanya sendiri, yakni menahan memberikan sesuatu pada diri dan orang lain yang sebenarnya tidak berhak untuk ditahan atau dicegah, misalnya uang, makanan, minuman, dan lain-lain. Dasar larangan bakhil. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih wa khairan lahum bal wa syarrun lahum. Artinya, sesekali janganlah orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Quran Surah Al-Imran, Quran Surah ketiga ayat 180. Allah telah mengabadikan kisah kebakhilan Qarun di dalam Al-Quran. Kisah ini agar dijadikan pelajaran kepada umat manusia bahwa perilaku bakhil atau kikir sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harta yang dimiliki seseorang merupakan karunia Allah yang harus dipergunakan sebaik-baiknya di jalan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengisahkan perilaku bakhil Qarun tersebut sebagai firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Fama kana lahu min fi'ati yansurunahu min dunillah. Wa ma kana minal muntasirin. Artinya, maka kami benamkanlah Qarun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Dan tiadalah ia termasuk orang-orang atau yang dapat membela dirinya. Na'udzubillahi min dzalik. Quran Surah Al-Qasas, Quran Surah ke-28 ayat 81. Berikut ini bahaya perilaku dari bakhil. Yang pertama, harta yang ditahan karena kebahilan akan dikalungkan di lehernya di hari kiamat. Yang kedua, mengikuti jejak setan. Yang ketiga, terhalang masuk surga. Yang keempat, rizki menjadi sempit. Dan yang terakhir, menimbulkan malapetaka. Yang selanjutnya itu ada dampak positif menghindari perilaku bakhil. Yang pertama, menanamkan keyakinan bahwa segala sesuatu itu milik Allah. Yang kedua, memperbanyak rasa syukur. Yang ketiga, melakukan kegiatan sosial dengan memperbanyak infak dan sedekah. Dan yang terakhir, memohon perlindungan Allah dari sifat bakhil atau kikir. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.